koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak dari SDN 4 Bayongbong, Kabupaten Garut. Di bawah pimpinan Bapak Oman Suryaman SPD sebagai pengajar praktik dan Bapak Dedi Hermawan MPD sebagai fasilitator. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Berikut kesimpulan dan refleksi yang saya dapatkan. Pertama, berkenaan dengan coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Selanjutnya yaitu 4 paradigma berpikir coaching. Pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru di masa depan. Lalu, 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, di mana dalam coaching posisi coach terhadap coach itu adalah mitra, yang berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif, di mana proses dilalui melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali coach untuk menemukan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, di mana pada tahap ini percakapan perlu diakhiri dengan rencana suatu tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Berikut coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching itu sebagai komunikasi pembelajar antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan. Sedangkan coaching sebagai sistem among yaitu kembali pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dalam menggunakan komunikasi coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dalam memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kemudian, 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, di mana kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga hati, badan, dan pikiran selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah coach, yakni mitra bicara. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan ini dapat menuntut coach untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Selanjutnya yaitu percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, di mana T ini adalah tujuan, yang berarti coach harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh coach dari sesi coaching tersebut. Kemudian I ini adalah identifikasi masalah, di mana proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. Kemudian R, rencana aksi, yaitu coach membantu dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan T yaitu tanggung jawab, di mana komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik ini perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang mengembangkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mencapai tujuan
pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Pada pelaksanaannya, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ini memiliki beberapa prinsip, di antaranya kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Adapun tahapannya yaitu meliputi tahap praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Berikut pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama yaitu emosi yang dirasakan. Saya merasa tergugah dan tertantang untuk lebih giat belajar, mempraktikkan coaching dengan murid dan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga ke depan saya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Kemudian yang sudah baik yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah mempraktikannya. Adapun yang perlu diperbaiki adalah dalam pengembangan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali coaching menemukan solusi sendiri. Kemudian implikasi terhadap kompetensi diri yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara materi coaching untuk supervisi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adanya 3 pemetaan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pemetaan ini dapat digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian, keterkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. 5 kompetensi sosial emosional ini yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini dapat digunakan coach agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Terakhir yaitu keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapannya mewajibkan kita sebagai coach untuk hadir secara penuh. Salah satu strateginya yaitu dengan teknik stop dan mindful listening yang sudah kita pelajari di modul 2.2. Beragamnya potensi coaching yang sangat diperlukan keterampilan seorang coach untuk memaksimalkan potensi coaching dengan pengembangan KSE pada praktik coachingnya guna menemukan solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.